أشهد أن الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat karunia-Nya, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat berupa kecukupan dalam penghidupan kita, dan yang paling penting adalah nikmat keimanan. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat ini, Allah akan senantiasa menjaga nikmat tersebut hingga kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalannya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita ingin menyapa terlebih dahulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Tadi meskipun sebagian mungkin ada yang sedang batuk, maka yang sedang batuk mudah-mudahan ujian ini menjadi penggugur dosa bagi panjenengan sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Kemarin sudah sampai pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Lail, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kemarin kita sampai pada ayat fasanuyassiruhu lil yusra. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwasanya ada 3 persyaratan yang jika itu dipenuhi oleh seorang hamba, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju yusra. Kemudian yang sudah kita bahas, pertama, dia harus mau berkorban baik dengan hartanya maupun dengan jiwa raganya. Kemudian ia harus bertakwa kepada Allah, menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Kemudian yang ketiga adalah dia harus percaya, dia harus punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika 3 ini sudah terpenuhi di dalam diri seorang hamba, Allah berfirman, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan memudahkan jalannya menuju kemudahan. Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah kita tafsirkan bahwasanya al-yusra atau kemudahan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini bisa bermakna surga. Maka orang yang tadi yang sudah memenuhi 3 syarat tadi, akan Allah mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Adapun pendapat yang berikutnya adalah bahwasanya orang yang bertakwa dan taat kepada Allah serta beriman kepadanya akan Allah mudahkan untuk beramal soleh. Dari satu amal soleh menuju ke amal soleh yang berikutnya. Maka Bapak Ibu sekalian, di antara penyebab, di antara penyebab atau di antara sebab seseorang ini bisa dimudahkan untuk melaksanakan amal-amal soleh hingga akhir hayatnya nanti adalah
dengan adanya seorang teman, dengan adanya seorang partner yang mau membersamainya untuk berbuat ketaatan. Maka di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qawma minal layli yusalli wa ayqadha imra'atahu fa in abad nadha fi wajhiha al-ma'a wa rahimallahu imra'atan qamat minal layli wa ayqadat zawjaha fa in aba nadhat fi wajhihi al-ma'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati, ya, semoga Allah mengasihi seorang rajul, seorang laki-laki. Qama minal laili, dia kenapa Bapak Ibu sekalian? Dia bangun di malam hari. Yusolli, bangun untuk apa? Bangun untuk beribadah, untuk sholat malam. Ya. Jadi bangun bukan untuk nonton bola atau bangun untuk lain sebagainya. Ya. Boleh bangun untuk nonton bola boleh. Ya. Mau lihat Liga Inggris nih, Chelsea lawan siapa? Boten nopo-nopo. Yang penting sebelum nonton sholat terlebih dahulu. Maka kata Rasulullah, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari, lalu ia melaksanakan sholat. Lantas setelah sholat apa Bapak Ibu sekalian? Wa ayqadha imra'atahu. Dia membangunkan istrinya. Dia apa? Membangunkan istrinya. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya istrinya juga ikut sholat malam. Maka Rasul bersabda, fa'in abad, kalau istrinya susah dibangunkan, ya, mungkin kan apa, istri kita capek seharian kerja, ya, kemudian kita bangunkan, bentar mas, bentar, masih dingin. Maka kata Rasulullah, nadha fi wajhiha al-ma'. Nadha niku rasya niku napa Bapak Ibu sekalian? Jenengan nyelupkan air ke tangan, lalu napa niku bahasane? Nyiprati nggih. Menyiprati ke wajahnya air supaya bangun nggih. Jadi kata Rasulullah, kalau pasangan kita itu susah bangun nggih, bangunkannya enggak boleh marah-marah Bapak Ibu sekalian. Enggak boleh napa dikerucut nggih napa. Yo, ya, hitungan ketiga kalau enggak bangun tak diapain nanti, pakai ancaman. Boten napa, boten larang. Rasulullah bersabda, kalau susah bangunnya apa? Celupkan air ke tangan lalu rasya, diciprati dengan air ke wajahnya. Sehingga apa? Dia bangun lalu apa? Ikut sholat malam juga. Lalu Rasul bersabda, wa rahimallahu imra'atan. Ini apa? Kebalikannya. Karena kadang kan suami istri ini ada yang apa? Suaminya mudah bangun, istrinya susah bangun, atau sebaliknya, istrinya mudah bangun, suaminya susah bangun. Kalau yang dua-duanya susah bangun, enten mboten iki, Pak. Semoga enggak ada nggih. Mboten nggih. Nih, nek kula insyaallah nggih susah. Nggih. Nggih, nek kula insyaallah nggih mboten niku. Nek pas gampang nggih gampang, nek pas susah nggih susah. Nggih, maka Rasul bersabda, wa rahimallahu imra'atan. Semoga Allah juga merahmati, memberikan rahmat kepada seorang wanita, qamat minal laili, dia bangun di malam hari untuk apa Bapak sekalian? Untuk sholat malam. Wa ayqadat zawjaha, setelah dia bangun sholat malam, dia membangunkan apa? Suaminya. Fa'in aba isami, kalau susah bangun suaminya, ya, kalau susah bangun, dengkulnya mungkin kadang keras, ya. Coba ini, alhamdulillah, kalau ya, meskipun susah bangun, bukan pernah diinjek bangun. Paling mau, ya ngoten niku. Fa'in aba nadhuhat fi wajhi al-ma'. Kalau suami itu susah bangun, maka kata Rasulullah, sami dipercikan air ke wajahnya. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pasangan hidup, ya,
atau pasangan kita ini bukan sekedar teman dan di dalam menjalani kehidupan di dunia, namun juga bagaimana Rasul ingin kita, para pasangan ini menjadi pasangan di dunia dan juga di surga. Maka Rasul tidak ingin kalau suaminya baik, suaminya sholat, lah, istriku sholat ya silahkan, enggak mau ya silahkan. Tidak. Rasul inginnya apa? Kalau suaminya bangun, istrinya juga bangun. Diajak berbuat taat bersama-sama. Agar apa Bapak Ibu sekalian? Agar kalau kita ke surga, kita bisa ke surga bersama-sama. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua, dan juga keluarga kita untuk berbuat ketaatan, saling menghasung, menghimbau satu sama lain untuk berbuat ketaatan. Kalau ada yang berbuat salah diingatkan, agar Bapak sekalian, agar kita bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, ayat berikutnya ini apa Bapak sekalian? Berkebalikan 180 derajat dengan sifat orang-orang yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini dia berbuat ketaatan, berbuat kebaikan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala mensifati seseorang yang dia ini sifatnya sangat-sangat tidak baik. Maka Allah berfirman, wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang-orang yang bakhil. Bakhil niku napa Bapak sekalian? Kikir. Bakhil niku napa? Kikir. Atau kalau bahasa kita pelit nggih. Pelit nggih. Nanti kita akan jelaskan pelit yang bagaimana yang dimaksud di dalam ayat ini. Wastaghna, dan merasa cukup. Nah, ini yang paling berbahaya Bapak sekalian. Dia merasa cukup dari rahmatnya Allah. Dia merasa cukup dari nikmatnya Allah. Dia istaghna, merasa tidak butuh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan kita kasih contoh, karena di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang seperti ini. Maka yang pertama Bapak sekalian, wa amma bakhil. Apa itu bakhil? Bakhil kalau bahasa gampang apa? Kikir. Yaitu seseorang yang enggan untuk berkorban, untuk memberikan hal-hal yang seharusnya ia berikan. Ia enggan memberikan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Daripada saya sholat, mending saya kerja. Daripada saya zikir, mending saya ngobrol sama teman. Daripada saya baca Al-Quran lama, mending saya nongkrong, lebih nyaman, lebih santai, lebih enak. Dia tidak ingin memberikan kesehatan, waktu luang yang ia punya, sebagiannya saja, untuk kebaikan, untuk mentaati perintah-perintahnya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ia juga enggan menyisihkan sebagian harta yang Allah titipkan kepadanya untuk ia infakkan di jalan kebaikan. Dan Bapak Ibu sekalian, sifat bakhil ini adalah sifat dasar atau sifat manusiawi, dan ini harus kita lawan. Maka di dalam Al-Quran disebutkan kisah bagaimana kebakhilan ini, sifat bakhil ini tidaklah akan membawa kebaikan bagi pemiliknya. Ia hanya akan membawa kehancuran dan kerugian bagi pemiliknya. Allah berfirman, "Waman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi." Maka barang siapa yang kikir, sesungguhnya kekikiran itu atau keburukan dari sifat kikir itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dikisahkan di dalam Al-Qalam juz 29. Nanti jangan bisa baca sendiri kalau ada Al-Quran terjemahan. Jadi dikisahkan waktu itu di dalam surat itu disebutkan ada sekelompok petani. Ada nama Pak? Sekelompok petani. Petani ini
besok pagi, kan sekarang hari Selasa nih, hari Rabu pagi ini mereka akan panen. Maka para petani ini dia ngomong satu sama lainnya. Ya, biasanya perhatikan kalau panen mesti bareng-bareng gitu. Apa coba ya mbak nih panen bareng-bareng supaya apa ringan. Maka petani ini ngomong satu sama lainnya. Besok ya, kita panennya jangan jam 9 pagi atau jangan jam 8 pagi. Kenapa? Kalau kita panennya agak siangan, nanti orang-orang miskin sudah bangun. Karena biasanya orang-orang miskin itu ya pada zaman itu ketika ada petani yang panen, mereka nama bagus sekalian mencari gugrokan. Gugrokan itu apa? Jatuhan apa? Lengseran. Nggih, ceceran yang tidak terpakai, misalnya pun panen padi nggih, maka gaba-gaba yang jatuh nggak sempat masuk mesin slab niku oleh mereka diambil dikumpulkan dikit-dikit sehingga Pak menjadi cukup untuk makan mereka. Petani saking kikirnya, saking pelitnya mereka nggak ingin yang jatuh-jatuh ini diambil nanti sama orang miskin. Maka mereka bilang sama temennya, kita nanti jangan panen jam 9 pagi. Karena kalau kita agak siang, ya orang-orang miskin sudah bangun. Nanti mereka akan ngambil yang apa berjatuhan dari panen-panen kita. Langsung temennya nanya, terus kita panennya kapan? Ya, maka dijawab faasbahat kasorim. Kita nanti panennya pagi buta. Okay? Jadi ketika orang-orang masih tidur, orang-orang baru nopo kalian bangun subuhan, kita sudah kemana? Ke ladang panen. Ini kan semangat sekali, ya. Jadi masih pagi buta sudah mau panen. Tujuannya apa? Supaya orang-orang miskin nggak ikut campur di dalam panen kita. Itu mereka rencanakan hari ini, hari Selasa misalnya. Besok subuh hari Rabu akan mereka eksekusi, akan mereka panen. Maka di malam harinya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan awan hitam. Dan awan hitam ini menghanguskan semua lahan mereka. Menghanguskan semua hasil panen mereka. Maka ya di dalam Al-Quran disebutkan ketika pagi hari mereka sampai ke kebun dalam keadaan semangat, ya, bahkan mereka itu ya disebutkan ngomongnya bisik-bisik Pak, pelan-pelan, nek apa motornya jangan dinyalakan di garasi, dituntun dulu sampai pundi, sampai gang baru apa dinyalakan biar orang miskin nggak dengar. Ya, kalau mereka tahu kita pergi nanti mereka apa akan ikut pergi. Ya, ini permisalan. Misalnya ngeten. Jadi ya, di Al-Qur'an itu sebutnya mereka berbisik-bisik ya. Jadi perginya mau diem-diem. Pokoknya ojo sampai online ngerti ngoten nggih. Ya, maka pas sampai di sana fatanadu musbihin. Pas sampai di lahan tadi kaget mereka. Loh, kok sudah gosong, sudah hilang semuanya. Ya. Akhirnya ya disebut dalam Al-Quran fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Akhirnya aqbala ba'duhum ala ba'd. Satu sama lain di antara mereka yatalawamun, saling mencela. Ini pasti gara-gara kamu ini, karena kamu pelit, akhirnya kita nggak bisa panen. Yang lain juga nggak terima. Loh, saya kan hanya usul, kamu yang menerima, berarti kamu juga harus terima konsekuensinya. Ini apa Bapak sekalian? Di antara hasil atau ganjaran ya, dari kebakhilan yang diterima oleh manusia. Bagaimana kebakhilan ini keburukannya hanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Hanya akan kembali kepada diri orang bakhil itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam perihal sedekah ini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita umatnya, bahkan para sahabatnya, bahkan kepada istrinya sendiri, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha.
mindset tentang sedekah ini jangan tentang penghilangan atau tentang pelenyapan harta benda, tapi jadikan, kata Rasulullah, mindset sedekah ini adalah tentang pengabadian harta, tentang menjadikan harta kita ini lebih abadi. Suatu ketika Rasul datang kepada Ibunda Aisyah. Saat itu Ibunda Aisyah memiliki banyak daging kambing. Lalu Rasul bertanya, "Ya Aisyah, mana makanannya? Saya ingin makan." Maka kata Ibunda Aisyah, "Dhahabat kulluha illa dira'aha." Wahai Rasulullah, semua bagian dari kambing ini sudah hilang karena saya sedekahkan. Yang sisa hanya diroknya saja, hanya pahanya saja, kepalanya, punggungnya, kaki kanan depan belakang sudah saya kasihkan kepada orang miskin. Maka Rasul tersenyum dan menjawab, mengajarkan kepada Ibunda Aisyah mindset tentang sedekah, bal baqiya kulluha illa dira'aha. Yang benar Ibunda Aisyah, baqiya kulluha, semua bagian kambing yang tadi kamu infakkan itu masih tersisa, masih ada. Yang hilang hanyalah diroknya, hanyalah pahanya, karena yang akan kita makan. Lalu Rasul melanjutkan hadisnya, yaqulu ibnu Adam, mali mali, ya ibnu Adam, wa hal laka min malin illa ma akalta fa afnaita, aw ma labista fa ablaita, aw ma tasaddaqta fa amdaita, aw fa abqaita. Bani Adam, manusia berkata, ya Rabbku, mali mali, hartaku, di mana hartaku yang telah aku kumpulkan? Maka Allah menjawab, wa hal laka ya bani Adam min malin illa ma akalta fa afnaita. Hartamu itu cuma 3. Ma akalta fa afnaita, yang kamu makan lalu menjadi kotoran. Yang kita makan hari ini lalu menjadi kotoran, berakhir menjadi BAB. Itu hartamu. Wa ma labista fa ablaita, lalu yang engkau pakai, motor yang engkau pakai, pakaian yang engkau pakai, yang kita pakai, celana, HP, fa'ablaita, nantinya akan rusak. Pakaian sekarang baru masih tebel, 2 tahun, 3 tahun pasti Bapak sekalian akan tipis, gampang robek, lalu rusak. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita aw fa'abqaita, dan yang engkau sedekahkan fa'amdaita, maka ia akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mindset ini harus kita tanamkan sekalian kepada diri kita masing-masing. Bahwasanya kalau kita misalnya dalam sebulan oleh Allah dikasih rezeki 5 juta, minimal sebagiannya diinfakkan. Misalnya 100.000 diinfakkan. Nanti misalnya di akhir bulan 4.900.000 ini hilang, minimal kita masih punya simpan berapa sekalian? 100.000 yang masih tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mindset yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad kepada umatnya, agar sedekah ini dianggap sebagai pengabadian harta, bukan penghancuran harta. Nah, ini berbalik Bapak sekalian dengan mindset yang ditanamkan oleh setan, dengan mindset yang ditanamkan oleh setan kepada kita. Allah berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu ya'idukumul faqr, senantiasa menghasut kalian. Tentang apa Bapak sekalian? Tentang al-faqr, tentang kemiskinan. Kamu jangan sedekah. Nanti kalau kamu sedekah, besok makan apa? Kalau kamu sedekah nanti uangmu habis. Itu yang terus-menerus dijanjikan oleh setan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan pengampunan dan juga pengembalian dari sedekah kita yang lebih banyak lagi, fadla, yang lebih banyak lagi. Maka sekarang Bapak sekalian, pilihannya ada pada kita masing-masing. 2 janji ini, janjinya syaitan dan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang akan kita percayai? Jika ia memilih janjinya syaitan, ia nggak mau sedekah karena takut miskin, fala yalumanna illa nafsa, maka nanti di akhirat
jangan mencela selain dirinya sendiri. Kalau ia mengikuti janjinya Allah Subhanahu wa taala, mempercayai janjinya Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janji yang telah Allah ucapkan. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perkara sedekah ini adalah perkara yang sangat penting karena kita hidup di dunia ini sejatinya untuk hidup atau untuk mati. Ini pertanyaan. Pak Broto, kita hidup untuk hidup atau hidup untuk mati? Hidup untuk gampang nih Pak. Kita hidup untuk hidup atau hidup untuk mati? Kita hidup untuk sekedar mati saja selesai, atau kita hidup untuk kehidupan yang akan datang di akhirat? Ya, maka apa jawaban sekalian? Kita hidup untuk hidup. Selalu harus kita yakini bahwasanya kehidupan yang kita jalani hari ini adalah hal-hal yang kita persiapkan untuk kehidupan kita yang akan datang ya, setelah kematian. Maka kalau orang ini, Bapak sekalian, ya, ketika seseorang ini dia pikirannya hanyalah hidup untuk mati, ya, pokoknya saya hidup nanti mati selesai. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Ia akan menabrak semua aturan. Gak apa saya nggak sholat, kan saya nanti mati sudah selesai. Ya, gak apa saya mendolimi orang lain, nanti kan nggak ada pembalasan. Dia nggak percaya ada yang pembalasan. Untuk apa saya sedekah? Orang ini harta saya mencarinya sendiri. Dan ini adalah pikiran-pikiran yang tidak baik, yang hanya akan menjadi penyesalan nanti ketika di akhirat. Dan penyesalan ini sudah Allah ingatkan, ya, karena dia tertulis di dalam Al-Quran di surat Al-Haqqah. Ya, nanti dengan tadi sendiri ya. Surat Al-Haqqah juz 29. Apa kita tadi sekarang? Kita baca ya. Ya, bismillah, sebentar. Itu saya lupa. Kayak ada sini. Sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi di dalam surat Al-Haqqah ayat ke-25. Nanti jangan bisa baca lagi di rumah ya. Ayat 25, 26, 27 dan 28. Ayat ini menggambarkan penyesalan orang yang dia ini hidup hanya untuk mati. Ya, jadi dia hidup untuk mati. Dia pikirnya, pokoknya saya hidup di dunia harus foya-foya, harus bersenang-senang, masih muda senang-senang. Ya, nanti kalau sudah mati sudah selesai urusannya. Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Allah berfirman, dan adapun orang-orang yang kitabnya, yaitu kitab amalannya, kitab amalan ketika dia di dunia, dia kita baru bishimali, Bapak sekalian, diberikan dengan tangan kiri. Ini kan menunjukkan bahwasanya kitab amalannya isinya keburukan semua. Maka dia berkata, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya kalau buku ini nggak usah dikasih ke saya. Alangkah baiknya kalau buku ini nggak perlu saya baca. Ia berangan-angan. Walam adri ma hisabiyah. Sehingga Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitungan aku. Sehingga semua keburukan yang dulu aku perbuat di dunia ini nggak perlu dipertanggungjawabkan di akhirat. Inilah angan-angan orang tadi, orang yang hidup hanya untuk mati. Tetapi angan-angan ini adalah angan-angan kosong, angan-angan yang tidak mungkin
bisa ia penuhi. Lalu ia melanjutkan. Nah, di sini poinnya Bapak kalian. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Wahai alangkah baiknya sekiranya kematian